Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat. Di video pembelajaran kali ini, kita akan belajar materi tematik sekolah dasar untuk kelas 5, tema 3 makanan sehat, subtema 1, cara tubuh mengolah makanan. Pada pembelajaran satu ini, kita akan membahas materi IPA tentang sistem pencernaan pada sapi atau hewan mamalia. Nah, sebelum kita memulai, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Penyempurna makanan sehat itu adalah susu ya anak-anak. Seperti kita ketahui, susu umumnya dihasilkan oleh sapi. Apa yang dimakan oleh sapi hingga dapat menghasilkan susu? Nah, berikut ini kita akan belajar bagaimana sistem pencernaan makanan pada hewan mamalia. Simak penjelasan berikut ini ya. Hewan mamalia adalah hewan menyusui dan dikenal hewan memamah biak. Contoh hewan mamalia adalah sapi, kambing, dan juga kerbau. Sistem pencernaan hewan mamalia lebih kompleks dibandingkan pencernaan hewan lainnya. Pada hewan mamalia terdapat 4 bagian lambung dengan fungsi yang lebih spesifik. Mamalia juga dikenal dengan istilah hewan menyusui. Contoh hewan mamalia adalah sapi, kambing, dan kerbau. Jenis gigi dan susunan alat pencernaan makanan mamalia berbeda sesuai dengan makanannya. Bentuk dan susunan gigi hewan herbivor berbeda dengan susunan gigi hewan karnivor. Hewan herbivor tidak mempunyai gigi taring. Sebaliknya, hewan karnivor mempunyai gigi taring. Pada hewan herbivor, di antara gigi taring dan geraham depan, ada ruang yang tidak ditumbuhi dinding. Ruang ini disebut diastema. Gigi hewan herbivor selalu tumbuh dan gigi yang tanggal akan digantikan. Hewan herbivor ada yang digolongkan hewan pemamah biak karena mengunyah makanannya 2 kali. Anak-anak, lambung sapi berbeda dengan lambung manusia ya. Ukurannya jauh lebih besar. Lambung sapi merupakan organ pencernaan yang sangat penting bagi sapi. Lambung sapi terdiri atas 4 bagian, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Oleh karena itu, sapi dikatakan memiliki 4 perut. Nah, berikut ini penjelasan tentang pencernaan pada sapi. Simak baik-baik ya. Pertama-tama, sapi memakan makanannya melalui mulut. Di dalam mulut sapi terdapat gigi, lidah, dan juga saliva atau air liur. Makanan yang masuk dari mulut akan melalui saluran yang bernama esofagus atau yang dikenal dengan kerongkongan. Esofagus ini merupakan saluran penghubung antara rongga mulut dan lambung. Dari esofagus, makanan kemudian menuju rumen. Apa itu rumen? Rumen adalah tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di sini, makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen pada saat sapi beristirahat. Makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Setelah dikunyah untuk yang kedua kalinya, makanan kemudian masuk ke retikulum atau perut jala. Di dalam retikulum, makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Di sini terjadi proses penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke omasum atau perut kitab. Nah, ini adalah omasum. Di omasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya, makanan akan masuk ke abomasum. Abomasum adalah bagian perut yang sebenarnya disebut dengan lambung. Di sini, makanan yang dicerna dengan bantuan enzim pencernaan ya. Setelah dari abomasum, maka makanan akan menuju ke dalam usus. Usus sapi dewasa mencapai 40 meter. Nah, di dalam usus ini terjadi proses penyerapan atau fermentasi. Selanjutnya, sisa-sisa makanan hasil pencernaan akan dikeluarkan melalui anus. Nah, anus ini merupakan tempat keluarnya feses sapi.
Demikianlah sistem pencernaan pada sapi yang termasuk ke dalam hewan mamalia. Anak-anak, tabel di bawah ini adalah istilah-istilah tentang organ pencernaan mamalia. Berdasarkan keterangan yang telah kamu pelajari, lengkapilah informasi dengan bertanya kepada orang tua kalian tentang arti istilah-istilah tersebut. Pertama, istilah herbivora. Artinya hewan pemakan tumbuhan atau daun-daunan. Yang kedua ada karnivor, yang ketiga ada gigi taring, yang keempat ada geraham, yang kelima ada diastema. Dan selanjutnya lengkapi ya anak-anak seperti yang sudah Bu Guru jelaskan di awal tadi. Pasti banyak dong istilah-istilahnya. Lengkapi ya. Demikianlah pembelajaran kita hari ini ya anak-anak. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Sampai jumpa lagi. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.